Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara pemaparan dari guru penggerak gelombang 6. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, kami akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan, kemudian ada tanya jawab, kemudian lain-lain. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Kursiati, Kepala SDN 1 Bandar Suri. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN Negeri 1 Bandar Suri yang kami hormati, yang kami banggakan, Putri Endah Rianti SPD, calon guru penggerak kebetulan dari sekolah kita SD Negeri 1 Bandar Suri. Puji syukur mana kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas perkenannya di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam rangka mengikuti kegiatan yang nanti akan disampaikan oleh Putri Endah Rianti, yaitu pemaparan aksi nyata budaya positif, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita, khususnya di SD Negeri 1 Bandar Suri. Yang pertama saya sampaikan terima kasih Bu Endah atas kinerjanya selama ini, kemudian sebagai calon guru penggerak memang betul-betul sudah tampak di Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti pada saatnya ketika diumumkan pengumuman kelulusan, Bu Endah lolos sebagai guru penggerak. Amin ya robbal alamin. Yang berikutnya Bapak Ibu, mohon nanti kegiatan ini untuk diikuti dengan baik, dan ini juga sebagai salah satu upaya menyampaikan praktek baik yang akan disampaikan oleh Putri Endah Rianti, dan insya Allah sangat bermanfaat. Untuk itu mohon nanti Bapak Ibu mengikuti dari awal hingga akhir kegiatan ini, dan untuk selanjutnya setelah mengikuti kegiatan ini mohon Bapak Ibu untuk mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Jadi insya Allah ini sangat bermanfaat. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu, karena waktu sudah siang, mari kegiatan ini kita buka dengan mengucap lafal basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti kegiatan dari awal hingga akhir berjalan lancar dan bermanfaat bagi kepentingan dunia pendidikan di SD Negeri 1 Bandar Suri. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ibu Kursiati. Untuk acara selanjutnya adalah speaking, dilanjutkan dengan pemaparan. Kepada beliau Ibu Indah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Kursianti SPD SDMPD, yang saya hormati pula Bapak Ibu, rekan guru, beserta karyawan SMP Negeri 1 Mandusuri. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Puji syukur alhamdulillah saya diberikan, kita semua diberikan nikmat, sehat dan sempat untuk mengikuti kegiatan. Saya mengucapkan matur nuwun sangat karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini, dan tidak lupa kita panjatkan juga puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui atau mengajari, tapi berbagi apa yang sudah saya dapatkan kemarin pada saat saya mengikuti diklat pendidikan guru penggerak. Sebelum saya menuju ke pemaparan, saya mendapat pesan dari Ibu Instruktur supaya menyampaikan kepada teman-teman, mengajak teman-teman sekalian untuk mengikuti program guru penggerak. Apa keuntungan menjadi program guru penggerak? Keuntungannya mungkin Bapak Ibu sudah tahu sendiri, karena sekolah kita sekolah penggerak, otomatis kita semua adalah guru penggerak. Hanya ada yang sudah mengikuti program guru penggerak, ada yang belum. Jadi diharapkan kemarin Bu Instruktur menyampaikan bagi Bapak Ibu yang berada di sekolah penggerak, mohon Bapak Ibu guru diajak untuk mengikuti program sekolah penggerak. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah sertif, mendapatkan keistimewaan untuk bisa mengikuti program guru penggerak tanpa mengikuti pretest, bisa langsung mengikuti program guru penggerak setelah pendidikan PPG, setelah PPG. Kemudian Bapak Ibu yang sudah sertif bisa langsung mendaftar di gelombang selanjutnya. Sekarang yang sedang dibuka adalah gelombang 8. Atau Bapak Ibu yang masih belum menjadi ASN, mungkin bisa untuk bekal, karena beliau Pak Nadiem menurut interview wawancara beliau mengatakan kalau panjenengan sudah lulus menjadi guru penggerak, maka insya Allah akan di ASN. Kita lanjutkan Bapak Ibu, karena waktu sudah siang, langsung saja menyikat waktu kita masuk ke paparan. Adapun yang saya lakukan hari ini adalah salah satu bentuk aksi nyata. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar di PMM, kita supaya membuat aksi nyata setiap selesai topik. Salah satu contoh aksi nyata adalah yang saya lakukan saat ini. Tidak harus kita melakukan presentasi dan lain-lain, kita bisa melakukan presentasi melalui media sosial. Misalnya kita membuat video atau membuat poster, membuat homepage dan lain-lain yang menyampaikan pemahaman terkait topik yang Bapak Ibu pelajari. Nanti diupload melalui PMM. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan apa itu budaya positif. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, berikut adalah kesimpulan dari apa itu budaya positif. Next Pak. Sebelumnya Bapak Ibu, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Kalau saya bilang salam guru penggerak, Bapak Ibu bisa menjawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekarang kita mulai Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Lanjutnya, next. Nah, Bapak Ibu, agenda kita hari ini adalah pembukaan dan pengantar, kurang lebih 10 menit. Kemudian ice breaking, dilanjut pemaparan, tanya jawab, dan terakhir penutup dan refleksi.
kegiatan kita hari ini adalah setelah mengikuti diseminasi yaitu pemaparan di unit kerja kita, diharapkan nanti Bapak Ibu dapat memahami konsep kunci budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next, Pak. Oke. Sebelum kita mengikuti paparan selanjutnya, mari kita ice breaking dulu. Jadi kita akan bermain peran, Bapak Ibu. Judul permainannya adalah Cobalah Buka. Nanti Bapak Ibu yang di sebelah kanan menjadi pemegang, lalu yang di sebelah kiri menjadi penggoda. Sang menggoda. Tugas Bapak Ibu yang di sebelah kanan, pemegang, itu adalah bayangkan bahwa di dalam kepalan atau genggaman tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus Bapak Ibu pertahankan dengan sekuat tenaga. Lalu tugas Bapak Ibu yang di sebelah kiri adalah menggoda supaya si pemegang ini membuka genggaman tangannya dengan segala cara. Bapak Ibu boleh mengintimidasi, menghardik, memarahi, menggelitik, bahkan mengiming-imingi. Sakit Bapak Ibu? Mari dicoba. Komedio. Boleh di sebelah kiri penggoda, sebelah kanan pemegang. Siap ya? 1, 2, mulai. Buka lah, ngapa buka ngapa? Buka stitik B. Kontak kue permen. Ayo bukalah. Sepertil. Sewu. Tidak bisa. Cukup. Matur nuwun atas kerjasamanya Bapak Ibu. Nah, sekarang next Pak, sudah Pak. Nah, dari kegiatan kita tadi, apakah ada yang membuka kepala tangannya? Tidak ada. Ternyata semuanya kuat ya. Berarti penggodanya gagal. Apakah tidak ada ya tadi yang pertama nih? Yang kedua, apakah Bapak penggoda tidak ada yang berhasil ya? Tidak ada yang berhasil. Nah, dari kegiatan kita kali ini dapat kita ambil kesimpulan nih Bapak Ibu, sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol atau kendali supaya kita mau membuka atau tidak, itu yang memegang kendali siapa? Diri kita sendiri. Jadi selama ini kita sudah mengalami ilusi atau miskonsepsi ya, bahwa kita selama ini berilusi bahwa kita dengan mengancam, dengan memberi sogokan, dengan memberi hukuman, anak-anak itu akan manut dengan kita karena kita sudah berhasil mengontrol mereka. Sebenarnya mereka itu mau manut, mau mengikuti keinginan kita itu karena mereka mempunyai tujuan, mempunyai motivasi tersendiri. Tujuan-tujuan itu bisa jadi tujuan karena dia takut dihukum, atau karena dia ingin dipuji, karena ingin imbalan dan lain-lain. Next Pak. Nah ini dia Bapak Ibu, sebenarnya kita itu sudah berilusi selama ini ya. Yang pertama adalah tadi sudah saya sebutkan, kita selama ini sudah berilusi bahwa kita sudah berhasil mengontrol, mengendalikan anak-anak dengan cara kita memaksa, memberi sogokan, memberi hadiah, mengiming-imingi, dan lain-lain. Sebenarnya kita sudah berilusi, Dan selanjutnya, lupa. Selanjutnya, kita juga sudah berilusi bahwa penguatan positif dan efektif itu akan bermanfaat untuk
membentuk karakter, oke? Seperti tadi kita dengan memberikan hadiah, memberikan penghargaan, itu kita sudah merasa berhasil begitu, berhasil mengajak mendidik anak-anak kita supaya berdisiplin, oke? Dan selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Contohnya seperti ini. Misalnya ada murid kita yang susah sekali untuk kita bujuk, ya. Kita biasanya akan membuat rasa bersalah. Ayolah, nanti kalau kamu nggak bisa, nanti bu guru yang dimarahi gitu. Ayolah demi bu guru, ayo kamu berusaha. Ya. Kita sering melakukan itu, Bapak Ibu. Sebenarnya kita sudah melakukan ilusi, ya, sudah berangan-angan ternyata kita salah, ya. Dengan membuat anak-anak merasa bersalah, itu sebenarnya kita membuat mereka menjadi rendah diri, menjadi tidak percaya diri dan lain-lain, ya. Misalnya ada seorang anak yang berbuat salah, kita menegurnya, kamu gimana sih, bu guru kurang sayang apa sama kamu, apa-apa bu guru tutupin nih, kamu begini-begini, kamu bu guru gak bilang sama ibumu, karena aku bu guru pengen kamu berubah begitu, ya. Biasanya sering kayak gitu, ya. Saya juga sendiri sering seperti itu. Saya makan kue dan sekarang mulai sedikit-sedikit berubah. Sebenarnya itu bukan menguatkan karakter Bapak Ibu, tapi menimbulkan mereka itu merasa gagal, ya. Berasa berada di tempat yang salah gitu. Saya sudah melakukan kesalahan besar dan saya merasa bersalah gitu. Lalu selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini juga sering saya lakukan. Manut kalau ibu mau letaknya jajan gitu. Sebenarnya kita sudah secara tidak sadar membuat anak-anak itu nanti akan menjadi seperti kita, Bapak Ibu. Nanti mereka pun akan seperti contohnya kemarin ada kasus murid saya Kirana, ya, supaya mencatat murid-murid yang terlambat, ya. Dicatat, akhirnya domeni sing telat domeni, terus akhirnya jadinya ada anak yang ngadu ke orang tuanya begitu. Oke, selanjutnya, menurut Stephen R. Covey pada bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991, beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, Pak. Bapak Ibu, ini adalah kesimpulan yang saya buat dari praktek budaya positif. Budaya positif itu intinya ada 4 tangga, yang harus kita lalui untuk mencapai sebuah masyarakat dengan budaya yang positif. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus belajar untuk berpikir positif, bahwa setiap perbuatan itu ada alasan, ada motivasi yang mendasari. Jadi ketika kita ada teman kita berbuat salah kepada kita, atau murid-murid kita berbuat hal yang tidak benar atau salah, kita jangan langsung menghujat. Kamu bagaimana sih? Kamu kan tahu itu berbahaya, kenapa kamu lakukan? Jangan langsung menghujat. Dipanggil saja dulu, kita lakukan restitusi, restitusi itu ada 3. Kita bombongi dulu, bahwa semua orang pernah berbuat salah. Sini misalnya nih ada murid kita nih yang menabrak, misalnya Bu Supri, Bu Supri sedang di kantin, terus ada murid yang nabrak, terus es krimnya tumpah di bajunya, ya. Kita sebagai wali kelas tidak langsung kamu gimana sih dan lain-lain, Kita panggil dulu, kita bombongi, kamu tadi ngapain?
aku jatuhin itu Bu ke Bu Supri. Ya namanya manusia sih kadang lalai gitu. Jangan langsung kita marah-marahin gitu. Kadang memang Bu Guru juga kadang suka salah gitu. Terus kamu tahu nggak nih, kamu udah melakukan kesalahan besar. Ya tahu Bu. Terus lalu apa nih rencana kamu untuk memperbaikinya? Gitu. Ajak anak untuk membuat restitusinya sendiri. Restitusi itu apa? Bapak Ibu tahu tidak? Ada 3 selama ini untuk menerapkan disiplin itu ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya tidak direncanakan dengan secara spontan aja. Misalnya, kamu tidak mau masuk tugas, berdiri di depan dengan 1 kaki. Itu namanya hukuman. Karena kita melampiaskan emosi kekesalan kita pada saat itu sehingga kita menghukum anak. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama. Saya sudah praktek selama 2 bulan, belum nyampe, baru 1,5 bulanan lagi. Saya sudah praktek, saya buat kesepakatan di kelas, anak-anak kalau guru sedang menjelaskan, yang lain mendengarkan. Kalau di kelas, meja harus rapi. Kalau di kelas, tidak ada yang berjalan-jalan, duduk dengan baik di bangkunya masing-masing. Jika ada yang melanggar, konsekuensinya apa? Begitu. Itu namanya konsekuensi. Konsekuensi itu sudah disepakati bersama-sama. Dan nanti ketika anak melanggar, mereka pun akan dengan sendirinya, karena itu sudah disepakati bersama. Dan itu tidak akan menyakiti. Kalau hukuman mungkin akan menyakiti dan mungkin akan teringat sampai mereka dewasa nanti. Kalau konsekuensi tidak, itu hanya sakit pada saat itu saja. Setelah itu dia akan belajar. Contohnya ada anak yang menumpahkan makanan temannya, lalu kita panggil, kamu numpahin itu ya, nggak hati-hati sih. Iya kan sih, Bu Guru juga tadi itu nggak hati-hati. Terus gimana nih kamu harusnya kalau udah kayak gitu tumpah? Bersihin Bu, bersihin ya. Jadinya anak-anak itu mungkin sakit pada saat itu membersihkan, ditontonin, tapi setelah itu mereka mendapatkan pembelajaran. Jadi mereka mungkin tidak mengulangi lagi seperti itu. Karena konsekuensinya saya harus tanggung jawab gitu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita senantiasa berpikir positif, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu adalah terjalinnya hubungan yang baik. Yang baik tentu saja karakter sekolah, hubungan yang baik dengan seluruh keluarga sekolah. Caranya tadi sudah saya sampaikan dengan cara jangan langsung menghakimi, tapi kita harus senantiasa berpikir bahwa setiap perbuatan ada alasannya, ada motivasinya. Selanjutnya adalah disiplin positif. Tadi sudah saya sampaikan juga caranya menerapkan disiplin positif itu adalah disiplin tanpa memaksa, tanpa ancaman ataupun sogokan. Jadi motivasinya itu intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri. Apakah itu bisa? Bisa Bapak Ibu? Saya sudah mencoba dan sudah lumayan, mungkin Bapak Ibu kan kapan-kapan jalan-jalan ke kelas saya, anak-anak saya sudah tidak lagi, saya tidak pernah pegang tuding, tidak pernah nontok-nontok meja, tidak pernah lagi membentak-bentak, ngomai. Insya Allah anak-anak sudah, ayo kesepakatannya apa? Langsung mereka bisa paham sendiri. Begitu, mungkin bisa dicoba Bapak Ibu. Kita buat kesepakatan kelas, tempel di dindingnya besar. Terus saya belum tak tempel tapi anak-anak sudah hafal kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu kita jadikan keyakinan. Keyakinan itu berarti sesuatu seperti iman, Kita kalau itu saya lakukan berarti saya akan berdosa, saya salah gitu. Tanpa kita menegur, tanpa kita mengancam, tanpa kita memaksa, mereka sadar dengan sendirinya. Nah, setelah ketiganya ini kita lewati, maka akan tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita.
yaitu budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi nggih. Ingat tidak Bapak Ibu? Kalau singkat kita dosen kamu tanya. Pertama nama nggih, beriman dan bertakwa yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Yang kedua, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, lalu kritis. Walaupun kita belum kurikulum merdeka, kita tetap jiwanya jiwa Pancasila. Next. Nah ini Bapak Ibu paradigma baru. Selama ini kita pendekatan kita selama ini menggunakan stimulus respon, jadi kita stimulus lalu anak merespon, selama ini kita berpikir bahwa kebutuhan anak itu semuanya sama. Anaknya kudu manut karo wong tua ada situ, lalu semua orang melihat hal yang sama. Kita sudah menjadi kebiasaan, bahwa wong tua ya kudune dituruti kok sing manut karo wong tua situ. Sebenarnya ini Bapak Ibu ini mungkin akan lebih, ini sudah dipraktekkan di seluruh dunia, bahwa ini akan membentuk budaya yang positif, lingkungan yang ramah, lingkungan yang menyenangkan, baik dengan rekan-rekan guru maupun dengan anak-anak. Selama ini kita berpikir kebutuhan anak sama, padahal berbeda. Suatu ketika anak mungkin ada yang berbuat salah, bisa jadi dia karena ingin diperhatikan, bisa jadi karena dia memang senang gitu, hobinya dia begitu jahil, hobinya bisa jadi. Nanti cara menganalisisnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian kita selama ini berpikir kita akan mengubah orang lain supaya sama dengan kita. Padahal kita semua memiliki pandangan yang berbeda-beda, Seharusnya bukan kita berusaha merayu, membujuk supaya mereka sama dengan kita, tapi kita yang mencoba memahami. Menurut sebenarnya dia kenapa sih kok seperti ini. Lah baru setelah itu kita cari chemistry-nya begitu. Selanjutnya kita selama ini berpikir bahwa orang lain bisa mengontrol kita, bahwa anak-anak pun sudah terbawa sampai sekarang. Yang pegang kendali di sekolah, di kelas ya guru. Anak-anak tidak bisa sendiri. Jadi ketika kita pergi sebentar saja, anak-anak terus ada yang gelut bukan berlarian ke situ. Saya pun belum berhasil sekali, saya tinggal sebentar juga masih seperti itu. Tapi mending tidak seperti sebelumnya, masih seperti itu. Karena mereka berpikir nggak guru nih boleh bebas gitu. Dan selama ini mereka berpikir yang mengontrol aku adalah guruku gitu. Kalau nggak ada mereka ya aku bebas gitu. Selanjutnya pemaksaan pada saat bujukan, pada saat kita membujuk lalu gagal maka kita mengancam. Biasanya seperti itu. Dulu juga saya mungkin masih saya di rumah nih sama anak saya suka seperti itu. Misalnya anak disuruh nggak mau, biasanya saya harus ngancem. HP ini sita loh mas, gitu. Termasuk itu saya masih belum restitusi. Lalu model berpikir menang kalah. Selama ini kita berpikir kalau kita sudah membujuk, sudah bisa mengajak anak-anak kita supaya manut, supaya patuh, maka kita sudah menang dan mereka sudah kalah karena manut dengan kita. Tapi kalau dengan teori kontrol, model berpikir kita adalah menang-menang. Jadi saat mereka berbuat kesalahan, kita memvalidasi kesalahan mereka, lalu mereka berusaha membuat restitusi. Jadi mereka akan berpikir saya tidak kalah karena ini adalah kemauan saya sendiri, bukan dipaksa. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya menang. Sangat dimengerti Bapak Ibu? Kurang lebih ya. Next. Nah, yang ketiga, lingkungan yang positif. Setelah terjalin hubungan yang baik, maka kesepakatan yang kita buat nanti akan meningkat menjadi keyakinan yang kita pahami, keyakinan yang berisi nilai-nilai kebajikan yang menjadi landasan dalam bergaul dengan
dengan seluruh warga sekolah dan akan terjalin hubungan yang harmonis ya. Mungkin Bapak Ibu bisa dicoba di kelas masing-masing membuat kesepakatan kelas ya, untuk menciptakan iklim belajar yang positif ya. Ya, next. Dan selanjutnya disiplin positif tadi sudah saya sampaikan kurang lebih ya. Disiplin positif itu menggunakan pendekatan inquiry intrinsik, yaitu menggunakan teori kontrol atau teori pilihan punyanya Dr. William Glasser ini ya. Menurut William Glasser bahwa disiplin itu kita yang mengontrol diri kita sendiri. Menurut KHD juga menyatakan begitu. Disiplin itu adalah self disiplin, disiplin yang kita dengan sekuat tenaga memaksa diri kita sendiri, bukan orang lain ya, tapi kita yang memaksa diri kita sendiri supaya untuk menjadi disiplin. Seperti saya ini, contohnya saya sendiri ya. Kemarin saya sering terlambat ya, dan saya gak enak dengan guru. Saya tidak enak karena gara-gara saya mau nanti bu kursi ditegur dan lain-lain. Jadi saya berusaha memaksa diri saya sendiri supaya saya agar disiplin untuk diri saya sendiri. Jadi saya tidak melakukannya bukan karena terpaksa, tapi karena saya sadar kalau saya sudah mendapat SK dan saya seharusnya melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Makanya saya tempel di sana, walaupun saya belum bisa datang jam 7 sebelumnya, saya tempel di sana untuk memotivasi diri saya sendiri. Lalu Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwasanya ketika anak manut mengikuti keinginan kita, itu bukan karena kita yang mengontrol atau sudah berhasil membujuk mereka, tapi karena mereka sendiri yang memutuskan untuk manut begitu. Manutnya karena apa? Karena mereka punya motivasi. Motivasi itu ada dua jenisnya, motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang munculnya dari luar, seperti tadi motivasi karena dia takut hukuman atau karena dia ingin mendapat imbalan, ingin mendapatkan penghargaan, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian motivasi yang kedua adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi karena dia ada keinginan untuk menghargai dirinya sendiri dengan cara berbuat disiplin, bukan karena paksaan. Itu dia sadar caranya dengan pelan-pelan dengan kelembutan kita ajak mereka, sadarkan mereka supaya mereka disiplin dari hatinya sendiri, bukan karena motivasi-motivasi tersebut ya. Apakah yang disiplin positif itu harus lembut, harus lemah lembut? Itu disesuaikan dengan karakter kita nih Bapak Ibu. Boleh kita, apakah harus lemah lembut, harus atau nyaman banget, sesuai karakter lah ya. Yang penting satu, kita tidak memaksa, tidak menghardik, tidak menyakiti ya. Mungkin kalau gayanya Bu Sayuti ya, kemarin gayanya Bu Sayuti tuh lihat tuh seperti itu, betul tidak ya. Itu sebenarnya itu bukan bukan menghardik atau mengarahkan, tapi itu mungkin dengan gayanya Bu Sayuti seperti itu ya. Kalau gayanya saya mungkin tuh lihat seperti itu, menurutmu benar apa tidak gitu kalau Bu Guru mungkin guru kelas 1 guru kelas 1 iya yang kelas di sini kelas dulu kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Dengan nanti setelah mereka termotivasi secara intrinsik, lama-lama mereka akan terdorong untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama-sama, yang disepakati. Lalu setelah mereka terdorong, lama-lama mereka akan menjadikan itu sebagai keyakinan, seperti iman begitu, okay? Jadi kalau aku tidak disiplin, itu saya akan malu sendiri dengan diri sendiri, bukan karena takut dihukum, tapi akan malu dengan dirinya sendiri. Okay. Lalu selanjutnya ada setelah kita semua berperilaku positif nih, maka kita juga harus menempatkan diri nih. Ini kita sebagai guru harus menempatkan diri dalam posisi kontrol yang terbaik. Posisi kontrol itu ada 5 nih Bapak Ibu.
Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, dan yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah menjadi manajer. Oke. Kalau yang pertama ini hanya anak salah ya, hukum, kamu tertib tuh, sana apa hormat bendera sampai siang, itu penghukum. Oh kamu begitu nggak tertib, sana kamu berdiri sebelah sana, itu penghukum. Tidak peduli alasannya anak itu melanggar kenapa, terus ini tidak mau mendengarkan penjelasan, pokoknya saklek, salah hukum, salah berdiri gitu ya. Lalu posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, itu tadi sudah saya sampaikan ya. Kamu gimana sih, Bu Guru kan malu, kamu gak kasihan sama Bu Guru, masa kalau si Bu Guru dihukum terus di sana misalnya saat pacar gitu. Itu sebenarnya tidak baik, karena itu akan menimbulkan mereka jadi malah kurang percaya diri begitu. Karena merasa kecil, saya mau begitu ya, contohnya dari kecil lagi mau tarat. Ini begitu Bapak Ibu, biasanya kalau kita merasa bersalah kan suka seperti itu ya, merasa gagal begitu. Lalu yang ketiga adalah sebagai teman. Nah ini selama ini saya berpikir, sebelum saya belajar modul 1.4 ini, saya berpikir paling tepat itu seperti teman. Ternyata benar, saya salah selama ini. Kalau kita dekat dengan anak-anak dalam posisi sebagai teman, itu mereka nanti akan menjadi tergantung dengan kita. Langkah Bu Guru pedih, sama seperti ada anak-anak yang masih ditunggu itu kelas 1 ya. Itu karena orang tuanya bergaulnya sebagai teman ya. Jadi tidak ada dia tidak nyaman begitu. Jadi posisi yang terbaik adalah sebagai manajer. Kalau pemantau kita hanya mengamati saja, mengawasi, itu salah, itu benar, itu kurang baik gitu. Kalau manajer kita dekat seperti teman gitu, tapi kita juga memantau mereka, juga mengajak mereka untuk memahami kesalahannya, terus lalu melakukan restitusi. Restitusi itu sebuah langkah perbaikan atas kesalahannya. Gitu. Posisi yang terbaik adalah sebagai manajer. Nah itu tadi sudah saya sampaikan. Kita untuk menjadi seorang pengontrol yang baik dengan posisi manajer, kita menerapkan segitiga restitusi dengan langkah pertama, menstabilkan identitas. Itu seperti tadi sudah saya sampaikan, kita angkat mereka dari perasaan gagal. Contohnya dengan mengatakan tidak apa-apa, Bu Guru juga pernah kok berbuat seperti itu. Semua orang pernah salah, kita manusia kadang juga berbuat salah. Bahkan Bu Guru pun pernah berbuat salah. Lalu setelah itu kita validasi kebutuhan mereka. Kita tanya, wah kamu ini seperti ini, aku kenapa sih? Apa sih yang membuat kamu menjadi seperti ini? Pasti kamu punya alasan, punya tujuan yang membuat kamu jadi seperti ini gitu. Lalu selanjutnya kita tanyakan keyakinan mereka. Nah kalau kamu seperti ini, menurutmu itu udah betul atau belum? Apakah menurutmu itu sudah sesuai? Lalu kita tanyakan kepada anak-anak kita, kalau kamu seperti ini tidak baik, lalu kamu mau bagaimana untuk memperbaikinya gitu. Kemudian setelah kita memahami teori kontrol ya, sudah bisa menempatkan diri di posisi kontrol manager, maka kita akan belajar untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan, mempunyai motivasi. Ya. Motivasinya apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Karena kebutuhan anak-anak didik kita itu berbeda-beda, ya. Tidak sama. Ada anak yang jahil karena mereka untuk bertahan hidup. Mungkin di rumah dia nggak makan,
dia nggak sarapan, jadi dia ngerebutin makanannya temannya. Mungkin bisa jadi dia karena ingin penguasaan dan keton orang nyong terus itu, ya, biar terlihat berkuasa. Mungkin bisa jadi karena dia merasa membutuhkan kasih sayang dan ingin diterima. Jadi dengan dia berbuat jahil, berbuat nakal, maka orang akan lebih perhatian kepadanya. Lalu kesenangan, bisa jadi ini memang senang jahil kayak gitu, dia buat dia senang gitu. Jadinya dia memang hobinya itu, kebutuhannya itu, aku senang kalau aku jahil sama temanku gitu. Lalu kebebasan, bisa jadi dia jahil sama temennya karena di kelas sangat tegang gitu. Jadi nih dia kepengen bebas, dia jahil akhir rame kan, jadi nih nggak ini apa, tidak berlanjut belajarnya begitu. Oke, setelah semuanya ini terpenuhi, maka kita akan bisa membentuk atau menciptakan budaya yang positif. Next. Ini selama ini kita gembar-gemborkan yang terdengar di mana-mana. Budaya positif di sekolah adalah budaya yang sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Bapak Ibu sudah hafal sekali ya. Langsung saja ya. Next. Oh iya. Tunggu ya Pak. Oh ya, ya. Baik Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu pemaparan saya tentang budaya positif. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan refleksi. Setelah kita setelah mendapat pemaparan tadi, pesan dari Kemendikbud ya, untuk kita semua ya, untuk supaya dipraktekkan bersama-sama. Ya, menurut Bapak Ibu ini apa kesimpulan dari makna disiplin positif? Apa Bapak Ibu? Dari pemaparan tadi, disiplin positif. Ini mendisiplinkan. Intinya budaya positif itu kita mendisiplinkan anak, jangan seperti dahulu dengan hanya memaksa, memberi sokongan, memberi iming-iming dan lain-lain. Tapi dengan cara yang positif, dengan kelembutan. Lembut tidak harus gemulai ya. Dengan cara kita masing-masing. Yang penting satu, kita tidak memaksa, tidak menghardik, tidak mengancam. Ya. Lalu sebelum mendapatkan pemaparan, pernahkah Bapak Ibu menerapkan disiplin positif sebelumnya? Nah, ini sudah. Tanpa disadari sudah pernah ya. Lalu bagaimana perasaan Bapak Ibu saat melakukannya? Merasa bersalah setelah misalnya kita kadang merasa tadi kok ya Terlalu berlebihan. menyesal dulu. Tapi Bapak Ibu guru juga seperti itu, manusiawi. Dan setelah tahu ini yang mudah-mudahan tidak terulang lagi. Dan kelasnya nanti jadi seperti kelasnya Bu Enda semua. Kan perundungan masih Kalau kelas saya sih baru berkurang, belum sepenuhnya, baru berkurang dari sebelumnya. Mungkin sekali-kali jalan-jalan di kelas saya. Di kelas saya juga sekarang saya sedang praktik pembelajaran berdiferensiasi. Di kelas saya juga saya sedang menerapkan sesuai kebutuhan anak-anak ya, karena saya mengangkatnya isu-isu bahwa anak-anak setelah pandemi banyak ketinggalan pelajaran atau lost learning ya, terutama di bidang literasi, membaca dan menulis juga berhitung. Jadi saya memanfaatkan, karena saya sendiri sibuk, kita semua lah ya sibuk, saya memanfaatkan anak-anak yang dengan kompetensi high untuk membantu anak-anak yang rendah. Saya buat kegiatan pagi, kegiatan literasi pagi. Jadi
anak-anak yang sudah lancar membaca, membimbing anak-anak yang belum lancar. Setiap hari Sabtu saya biasanya setoran. Anak yang kalau hari-hari biasa setiap hari mereka membaca, sebelum kita membaca ditulis di jurnal baca, lalu nanti saya tanda tangan begitu. Hari Sabtunya setoran. Setiap hari Sabtu nanti saling berhadapan tutor dengan anak didiknya, anak bimbingannya. Lalu nanti siang tutornya dengan saya gitu. Saya masih mencoba baru beberapa hari, semoga saja berhasil ya. Karena saya mengingat sibuknya, jadi saya tidak mungkin membimbing satu persatu. Jadi saya manfaatkan juga Bapak Ibu bisa terapkan begitu di kelas masing-masing, saling bergotong royong, tidak hanya bersih-bersih dan lain-lain, tapi tentang kognitif juga saling bergotong royong. Bapak Ibu, nah yang terakhir, bagaimana dampak yang Bapak Ibu rasakan setelah menerapkan tadi yang menurut Ibu merupakan budaya positif. Bagaimana dampak yang Bapak Ibu rasakan? Atau hatinya menjadi lebih tenang, mungkin anak. Karena sudah dibuat kesepakatan tinggi, sehingga mereka ikut bertanggung jawab. Bapak Ibu, mungkin ada pendapat yang lain? Apa belajarnya jadi lebih nyaman? Kelasnya lebih kondusif. Kalau Pak Menteri begitu, menurut Bapak Ibu? Jadi intinya merubah ke arah yang baik lah. Pak Kayu, next. Sekian saja pemaparan dari saya. Salam dan bahagia. Salam guru menggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.